Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Subhanallah, alhamdulillah, la khawla wa la quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'd. Para shaimin shaimat, ibu dan bapak sekalian, mari kita bersyukur terlebih dulu. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan senantiasa bersolawat pada junjungan kita, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para shaimin shaimat, mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nallahu bima bi ulmiha fid darain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan segala hormat, ini kita melanjutkan masih makalah yang kelima, insyaallah seperti itu. Dan sekarang menyangkut setelah sholat rawatib, maka sekarang anjuran untuk berpuasa. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa man shoma min kulli shahr thalatha ayamin faqad adda haqqal siyam. Barang siapa yang berpuasa selama 3 hari di dalam 1 bulan, kulli syahrin, faqad adda haqqal siyam, maka sungguh ia telah menunaikan kesempurnaan puasa itu. Wayal ayyamul bid wayat thalathi athara wa taliyahu illa fil hajjah. 3 hari yang disebut adalah yaumul bid, 13, 14, 15, kecuali dalam suasana bulan hari tasrik, ya. Ilal hajjah, artinya kecuali bulan haji, maka yasumus satisu asara au yauman ba'dahu badalat thalitha asara. Jadi bisa jadi 15-nya diteruskan ke tanggal 16, 13-nya kan masih hari tasrik. Maka dengan demikian 1 hari sebelum 1 hari itu adalah sebagai yasumus sadis, penggantinya. Kalau hari tasrik kan nggak boleh berpuasa. Wa hikmatun kauniyah thalathatan annal hasanatu bi asyri amthaliha. Orang yang berpuasa 3 hari setiap bulannya itu ganjarannya 10 kali kebaikan dari yang sedang tidak puasa. Fasamuha kasomis sahri kulli, maka puasa 3 hari itu menjangkepkan seperti halnya 1 bulan kita puasa penuh. Walidzalika yaksulu aslu sunnati bisami thalati min ayyamis syahrin, dan karena tercapailah dasar kesunahan puasa yang berpuasa 3 hari pada hari di mana saja di bulan itu. Jadi dengan demikian disunahkan kita untuk puasa pertengahan bulan. Nah, kalau sudah membiasakan Senin Kemis atau membiasakan Daud, itu diteruskan dan itu baik sekali. Kada fituhfati, seperti yang disampaikan di dalam kitab At-Tuhfah. Maka orang seperti ini faqad adda haqqas siyam, maka orang yang 3 hari berpuasa di hari yaumul bid itu berarti dia telah menunaikan kesempurnaan puasa itu. Bapak sekalian, wa man qara'a kulli yaumi mi'atin ayah faqad adda haqqa qira'atan. Barang siapa yang membaca Al-Quran setiap hari 100 ayat,
apalagi sehari minimal one day one juz ya. Sungguh ia telah menunaikan hak membaca Al-Quran. Artinya Al-Qurannya itu menjadi kebiasaan, menjadi mutawamah, dan itu menjadi apa? Baca Quran itu juga aurat, wirid. Kalau itu dilakukan secara terus-menerus. Jadi ada yang wiridnya itu dzikir apa saja sesuai dengan yang diijazahkan. Ada yang wiridnya baca Quran, ada yang wiridnya itu sedekah, asal dilakukan secara berkesinambungan, mutawamah. Wa qiraatul munjiyat sab'a aula wa hiya alif lam mim. Ya, tanzil. Jadi apa saja sih yang perlu dibaca? Ini disebut dengan surat munjiyat. Surat munjiyat itu ada di alif lam mim, ya. Tanzil di surat Asjadah, ya. Ada surat Yasin, ayat surat Yasin. Wa Fusilat, surat Fusilat. Wa Dukhon, surat Dukhon yang ke-44. Suratul Waqiah, surat Waqiah. Wa Hasr, surat Al-Hasr, dan surat Al-Mulk. Ini adalah ayat atau surat-surat yang luar biasa. Semua surat bagus, tapi surat munjiyat itu ada 7 itu. Itu sebaiknya kita dalam hal tertentu kita amalkan. Wa ayyaqra'u idza asbaha, dan kalau sudah waktu pagi, sore, idza masa amsa, kalau pagi atau sore, au wa ilal hadid, ya maka jangan lupa membaca surat Al-Hadid. Wa khatawil hasr, dan ayat terakhir surat Al-Hasr. Wal Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali. Itu biasanya pagi hari, ya biasanya Fatihah dulu, dan apa itu An-Nas, Al-Falaq sore hari. Nah, kalau pagi hari ini bagi orang tertentu, saya dapat ijazah, monggo kalau mau ngamalkan di surat Yasin ayat 9. Wa ja'alna min baini adihim sadda wa min khalfihim saddan fa aqsaynahum fa hum la yubsirun. Itu pagi dan sore untuk menolak bagi orang-orang yang berniat jahat kepada kita. Itu seperti halnya Nabi Muhammad Rasulullah mau hijrah, mau dibunuh, kemudian membawa pasirnya itu disebarkan di sekitar rumah, ya. Kemudian beliau hijrah, tidak ada yang tahu. Yang ada di dalam rumah ternyata keponakannya, mantunya Sayyidina Ali. Kira-kira gitu ya Bapak sekalian. Artinya fi kulli suratin wa fi kulli ayatin ada sahibul malaikah. Setiap surat, setiap ayat itu ada malaikat yang menjaganya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang penting mutawamah. Ini sangat penting buat kita untuk kita jalankan sehari-hari. Yang keempat, jadi yang ke-1 itu sholat sunat ya. Yang kedua puasa, yang ketiga itu membaca Quran, yang keempat wa man tasaddaqa fi jum'atin bidirhamin faqad adda haqqa sadaqatin. Setiap orang yang bersedekah pada hari Jumat sedirham saja, maka dia telah menunaikan hak sedekahnya. Artinya jangan lupa setiap Jumat itu bersedekah. Berapapun, yang penting ikhlas dan mutawamah. Bagi bapak-bapak, kalau Jumatan jangan ambil yang coklat paling kecil 5.000 atau hijau yang kecil 2.000. Ambil yang merah yang terbesar misalkan, atau biru 50, atau yang besar merah itu 100. Ini sempurna banget kalau kita bisa melakukan itu. Yang penting mutawamah. Bapak Ibu sekalian, dengan demikian ini makalah yang ketiga sudah kita bahas. Sekarang
Al-maqalatus sabi, makalah yang keempat, qala Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar beliau mengatakan radhiyallahu an, ayyal mutasi'atul jami'ah arba'ah minal anwa'i al-bukhur arba'atun, tentang laut, luasnya laut, tentang luas tak bertepi menyangkut sesuatu hal itu ada 4 hal. Bapak Ibu sekalian, laut itu bisa baik kalau kita jalankan dengan baik, tapi laut pun juga bisa menggulung tsunami kalau kita tidak menggunakan, kalau kita tidak menjaganya dengan baik, khususnya terhadap gempa bumi atau tanah longsor dan sebagainya yang akan menyebabkan adanya tsunami. Apa itu? Sayyidina Umar mengatakan al-hawa bahdhur dunub. Hawa itu adalah lautan dosa. Ay mailanun nafsi ila sahawatiha min ghairi talibis syar'i jami'un lidunub. Artinya kalau orang mengikuti hawa, maka mailanun nafsi, kecenderungan nafsunya itu diikuti, ila sahawat, akhirnya setelah hawa, keinginan, kemudian syahwatnya itu adalah menjadikan dia menuntut sesuatu yang syar'i jami' dunub, yang tidak dituntut oleh syariat, artinya dilarang oleh syariat. Artinya apa? Jami'un lidunub, mengumpulkan dosa. Jadi Bapak sekalian, hawa kita harus kita jaga. Kemudian kalau nafsu, wan nafsu bahrus syahwat, sedangkan nafsu itu lautan syahwat. Jadi ada hawa, ada nafsu, dan itu adalah yang mempengaruhi, yang bercengkeram di dalam diri kita. Kalau amal kita baik, maka yang merintahkan hati. Kalau amal kita jelek, maka yang merintahkan adalah hawa nafsu. Ain nafsu amarah, seperti hanya nafsu amarah yang cenderung kepada watak, wayallati tamilu ila tabi'ah badaniyah, satu watak yang mengganggu, yang mengelabui badannya, keenaan-kenaatan badannya, walat watak murubillah dari jamiah, yang menghantarkan pada kenikmatan-kenikmatan badannya. Bapak Ibu sekalian sudah tahu kira-kira yang badannya yang enak apa? Nafsu makan, maaf orang tua ya, nafsu seks misalkan. Itu semua adalah hawa nafsu. Hawanya mendorong, nafsunya menjalankan. Li kharatin nafsi fayya ma'wa sururi wa manal akhlaqil madmumah. Nafsu itu semua akan membawa kepada akhlak madmumah, akhlak-akhlak yang jelek. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nafsul amarah, tadi disebut nafsul amarah, itu saya ulang, siapa tahu ada yang terlewat. Nafsu amarah itu adalah ada 9 jenis. Al-laum, yang suka mencela. Al-hawa, artinya maunya itu yang enak-enak, kesengsem, ya. Al-makar, al-makruh, orang yang senantiasa membuat tipu daya. Wal ujub, orang yang senantiasa ujub, bangga, ya. Kemudian al-ghibah, suka menghibah orang. Waria, orang yang memamerkan apa yang dia miliki, baik badannya, pengetahuannya, hartanya. Al-dhulmu, al-dhalim. Al-kadhib, orang yang suka bohong. Wal ghaflah, akhirnya orang yang lupa pada Allah, lupa kepada Allah. Ghaflah ilallah, itu karena hawa nafsunya terlalu kuat,
Karena itu disebutkan hawa itu lautan dosa, sedangkan nafsu itu adalah lautan syahwat. Nah, jadi nafsu itu yang jelek dua. Satu, nafsul lawamah, yang kedua nafsun natikoh. Otak kita yang tidak berdasarkan hati itu yang menjadikan apa? Menjadikan kita terserong ya, atau menyeleweng dari apa yang benar. Nafsu itu saya sebut satu adalah nafsu lawamah. Dua namanya nafsul mutmain. Yang kedua adalah nafsul malhamah. Yang ketiga nafsul mutmainnah. Yang keempat nafsul mardiyah. Yang kelima adalah nafsul kamilah, ya. Dan yang keenam adalah nafsun natikoh, ya. Yang ketujuh nafsur rodiyah. Lah ridho inilah yang tertinggi yang dalam konteks pembersihan jiwa apabila kita itu ridho. Izin Bapak Ibu sekalian, saya tidak membahas satu persatu jenis dari 7 nafsu tadi ya. Kita pada saatnya kita akan bahas. Yang ketiga adalah wal mautu bahrul a'mal. Maut itu lautan penyesalan. Ya. Maaf, wal mautu bahrul a'mar, laut kematian itu adalah lautan umur. Artinya kematian itu pengumpul umur. Sudah tuntas, kalau sudah wafat itu sudah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, tangguhkan saya kematian saya. Sungguh kalau saya masih hidup saya akan menjadi orang yang baik, dan saya wa asaddaqa, dan akan sedekahkan apa yang saya punya ini. Oh, la kata malaikat, tidak. Kamu tetap akan kita ambil nyawanya. Artinya al-mautu bahrul a'mar. Namanya kematian itu adalah laut umur. Udah tuntas. Yang keempat, wal qabru bahrut nadaman. Sedangkan kubur itu adalah lautan penyesalan. Mau apa? Mau amal lagi sudah nggak bisa. Hanya mengandalkan amal jariah kita. Hanya nunggu doa-doa anak-anak kita. Ada nunggu tasaruf dari keluarga yang mensedekahkan amal-amal baik diperuntukkan pada kita. Sudah. Karena itu kalau sudah di kubur itu adalah penyesalan. Ini kata dari Sayyidina Umar. Nah, karena itu ail barzah fasilu bainad dunya wal akhirah. Disitulah ada alam barzah yang memutus dari alam dunia menuju alam akhirat. Jami'un li anwa'il umumi allati yatamanna sahibuha annaha laqa'a. Adalah sebagai pengumpul macam-macam kesedihan yang diangan-angankan oleh pelakunya bahwanya hal itu tidak terjadi. Oh, jatuh no. Maaf ya, ini bahasa Tulungagung itu jatuh no. Jatuh aku disil nek donya amalku ini sedekahku ini saiki wis ra iso, nyesel. Makanya Bapak sekalian kalau sudah punya kelebihan, monggo ini mumpung masih bulan Ramadan, sedekahnya, zakatnya, infaknya, ya, dan sebagainya itu monggo dijalankan, jangan sampai lupa. Nanti lupa kalau akan nanti menyesal kalau sudah di alam barzah. Karena al barzah itu adalah nadaman, dan itu menjadi bahrun nadam, artinya lautan penyesalan. Di Sayyidina Umar bin Khattab itu bagus untuk mengingatkan kita. Wal maqalatu samaniyah an Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu wajada halawatul ibadah fi arba'ati asya. Yang keempat, makolahnya
dari Sayyidina Utsman bin Affan, beliau mengatakan, aku merasakan manisnya ibadah dalam 4 hal. Ya. Awwaluha fi ada'il faraidillah. Yang pertama adalah ketika saya menunaikan kewajiban Allah, yasiriha wa asiriha, yang mudah maupun yang sulit. Jadi kalau beliau bisa menjalankan semuanya perintah Allah, itu senang, lezat di dalam diri kita. Orang seperti kita masih berat menjalankan kewajiban, masih ada sesuatu yang ganjal, aduh capek. Tapi kalau Sayyidina Utsman tidak, semakin banyak tugas kewajiban dijalankan, itulah dia manisnya, ada unsur manisnya di dalam halawatul ibadah, nikmatnya beribadah. Yang kedua, wasani fistina bi maharmi haramillahi saghiriha wa kabiriha. Yang kedua, menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah, yang besar maupun yang kecil. Ya, beliau aja menjauhi. Ya, subhat apalagi dia pasti nggak mau. Moga-moga kita, rezeki kita tidak ada yang subhat. Amin ya rabbal alamin. Wa talid fil amri bil ma'ruf. Yang ketiga, amar ma'ruf, wa wa kullu ma yaksunu fi syara'i, ya, yaitu setiap sesuatu yang baik menurut syariat, wabtigha'i sawabillah, dan dalam mencari pahala Allah. Beliau nikmat, semua ibadahnya itu nikmat. Yang keempat, warrobi'u wan nahi anil munkar. Yang keempat, melakukan nahi munkar. Bapak Ibu sekalian, kita ini sekarang merasakan orang yang amar ma'ruf banyak, tapi yang nahi mungkar sedikit. Betul tak betul? Takut menyinggung, jangan nahi mungkar. Padahal amar nahi mungkar itu satu kata. Jadi kalau ada teman yang nggak baik, ya dibilangin. Jangan pidato apa lek kroso ya monggo, lek nggak kroso silahkan. Nah, itu jangan. Lebih baik walaupun pahit disampaikan, tapi caranya dengan baik. Ya. Jadi dengan karena apa? Kalau kita itu adalah amar ma'ruf, itu bertanda kita itu wal itqa, kita itu takwa kepada Allah. Akhirnya min ghadabillah, artinya kita takut terhadap marahnya Allah. Jadi dengan demikian, setiap apa yang ada kesalahan min qaulin au fi'lin, maka kita harus menyadarkan teman-teman kita agar kita mendapatkan rahmat Allah, bukan marahnya Allah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, satu lagi, al-maqalatu ke 9, al-maqalatu tis'ah. Wa qala ayyudah Utsman aidan radhiyallahu an arba'ati min khisalin. Ada 4 yang juga dari Sayyidina Utsman, beliau mengatakan ada 4 arba'atun dhahiruhunna fadilatun wa batinuhunna faridatun. Ada 4 lahiriah dan ada 4 batiniah, ya, yang di situ ada kebaikan dan kewajiban. Ya. Khairun katsirun aw wajibatun. Ya, dan 4 itu bisa yang baik dan menyangkut lahir dan batin. Apa itu? Yang pertama, mukhallatatus sholihin fadilatun wal idda'u bihim faridatun. Bergaul orang-orang yang soleh, wa mukhallatatus sholihin, itu harus baik. Ayil qaimin bi huquqillahi ta'ala wa huquqil ibad, artinya kita bergaul dengan orang soleh dalam rangka menegakkan hak Allah dan hak hamba. Fadilatun, itu lebih utama. Wal iqda'u bihim, sedangkan mengikuti mereka,
faridatun, itu adalah lebih baik. Fi af'alihim as-sholihah, yaitu perbuatan yang soleh. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dengan orang yang soleh, jangan hanya kumpul tombok hati ono limo kan, salah satunya adalah wong soleh kumpulono. Jadi kita berserawung, bersilaturahim dengan soleh. Tapi lebih baik adalah apa? Fadilah wal ikdamu bihim faridatun. Orang yang mengikuti itu lebih baik. Jangan hanya serawung tapi ikuti. Yang kedua, wa tilawatul Quran fadilah wal amalu bihi faridatun. Ya. Membaca Al-Quran itu baik dan mengamalkannya itu wajib. Jadi jangan hanya membaca Quran tapi mengamalkan. Ai bima fil Qur'ani minal awamiri wan nawahi, yaitu baik itu mengamalkannya, perintahnya, dan menjauhi larangannya. Wajaratul kubur, yang ketiga, wajaratul kubur fadilatun wal istihatu laha faridatun. Ziarah kubur, ya, ay kubur sholihin, artinya ziarah kepada orang-orang soleh, guru-guru kita, orang tua kita. Fadilatun, itu adalah baik. Wal istihatu laha, dan menyiapkan diri untuknya faridatun, itu lebih baik. Jadi jangan hanya kita ziarah, tapi ingat kita itu nanti juga akan wafat. Sehingga kita harus mempersiapkan apa bekal yang harus kita bawa. Ayut tahalul dukhulin, yaitu siap-siap sejak kita akan dukhulil kubur, kita juga akan masuk kubur. Fi fi'lil a'mali sholihah, maka kita harus membawa amal yang soleh. Bapak sekalian, satu lagi dari ziarah kubur, wajatul kubur imma li mujarrati tadzakkurul maut wal akhirah. Karena ziarah kubur itu sesungguhnya adalah mengingat kematian yang menuju akhirat. Fatakunu biru yatil kubur min ghairi ma'rifati ashabiha. Karena ziarah kubur itu bisa melihat kuburan tanpa harus mengetahui orang yang menghuninya. Jadi kita kan tidak tahu keadaan di dalamnya, tapi yang di dalam tahu kita. Para wali-wali itu tahu kita. Walau kuburul kafirin, meskipun kubur-kubur orang kafir itu juga apa ya? Ada makna. Oh, saya juga akan mati, minimal itu. Au linahwi du'ain fatusannu likulli muslim, atau kita untuk berdoa di tempat-tempat itu disunahkan bagi setiap orang Islam. Jadi Bapak sekalian, kalau kita ke ziarah kubur boleh doa, tapi doanya pada Allah, tempatnya boleh di situ, karena khaulahu linuriyahu min ayatina, itu salah satunya adalah tempat-tempat yang mustajab. Itu boleh berdoa. Auli tabaruk fatusanna li ahli khair, kita tabarukan kepada ahli kubur, disunahkan karena kebaikan-kebaikan dari amalnya beliau. Jadi boleh, karena beliau itu tahu, yang wali-wali ya, orang soleh. Au li adai hakin kasodikin wa walidin, atau untuk menunaikan hak kewajiban seperti teman dan orang tua. Orang tua kita kubur, ada teman kita ziarah, itu semua adalah baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian yang kita bahas pada hari ini. Ada 3, nanti ada 4, tapi waktunya sudah habis. Semoga Allah meridhoi dan memberikan kelembutan hati jiwa kita, dan kita mempunyai kekuatan untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, dan betul-betul posisi kita dalam ahlul ibadah wa ahlut ta'atillah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.